Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fashara Fananda Hutami, Febriani, Vina Dwi Arianti, Gina Hurata Ayin Asikin, Hasna Nurfiani, dan Ihsani Putri Amalia akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang lipida dalam bahan makanan. Oke, langsung saja akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fashara. Latar belakang, lemak merupakan salah satu kandungan utama dalam makanan dan penting dalam diet karena beberapa alasan. Lemak merupakan salah satu jumlah utama energi dan mengandung lemak esensial. Namun, mengkonsumsi lemak dalam jumlah berlebihan juga dapat merugikan kesehatan, misalnya kolesterol dan lemak jenuh. Dalam berbagai makanan, komponen lemak memegang peranan penting yang menentukan karakteristik fisik keseluruhan seperti aroma, tekstur, rasa, dan penampilan. Lemak juga merupakan target untuk oksidasi yang menyebabkan pembentukan rasa tak enak dan produk menjadi berbahaya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan sumber dan jenis lipid dalam bahan makanan. Yang kedua, bagaimana klasifikasi lipid dalam bahan makanan. Dan yang ketiga, bagaimana proses kimia dan fisika dari lipid dalam bahan makanan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan sumber dan jenis lipid dalam bahan makanan. Yang kedua, untuk menjelaskan klasifikasi lipid dalam bahan makanan. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan proses kimia dan fisika dari lipid dalam bahan makanan. Yaitu klasifikasi lipida dalam bahan makanan. Klasifikasi lipida menurut komposisi kimia yaitu 1. Lipida sederhana. Dalam lipida sederhana mengandung lemak netral. Contoh, monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Selain mengandung lemak netral, lipida sederhana juga mengandung ester asam lemak. Contoh, malam, ester sterol, ester non-esterol, dan ester vitamin A dan D. 2. Lipida majemuk. Lipida majemuk mengandung fosfolipida dan lipoprotein. 3. Lipida turunan. Dalam lipida turunan mengandung asam lemak dan sterol. Untuk sumber lipida dibedakan menjadi 2, yaitu ada sumber utama dan sumber lain. Sumber utama itu ada minyak tumbuh-tumbuhan, yaitu dari minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, atau jagung. Dan ada juga mentega, margarin, dan lemak hewan, yaitu ada lemak daging dan lemak ayam. Terus untuk yang sumber lainnya yaitu ada kacang-kacangan, biji-bijian, krim, susu, keju, kuning telur, dan avokat. Untuk jenis lipida dalam bahan makanan ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada trigliserida. Trigliserida tersusun oleh 3 asam lemak yang teresterifikasi ke molekul gliserol. Trigliserida sebagai sumber asam lemak dan membentuk lipid di jaringan adiposa. Trigliserida juga ditransport sebagai komponen lipoprotein. Trigliserida dihidrolisis dalam jaringan adiposa dan melepaskan asam lemak bebas yang akan digunakan sebagai sumber energi. Untuk yang kedua yaitu ada fosfolipid. Fosfolipid mempunyai struktur yang mirip dengan trigliserida, tetapi pada atom C ketiga dari gliserol terikat gugus fosfat. Fosfolipid merupakan molekul hidrofilik sehingga dapat bercampur pada permukaan pemisah air lemak. Jenis lipid yang membentuk komponen membran dari lipoprotein. Untuk yang ketiga yaitu ada kolesterol, merupakan komponen utama membran sel serta sebagai prekursor hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Sumber kolesterol dalam darah yaitu 15% berasal dari makanan dan 85% dibuat dari asetil koenzim A di hati. Kolesterol dikeluarkan dari tubuh ketika dikatabolisme dan disekresi dalam garam empedu yang akhirnya diekskresi melalui feses. Dari bermacam-macam lipid, hanya asam lemak bebas yang berasal dari trigliserida yang dioksidasi menjadi energi. Trigliserida dikatabolisme memisahkan asam lemak dan gliserol. Gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehyde fosfat, kemudian masuk ke siklus Krebs. Oksidasi asam lemak terjadi
di mitokondria di mana asam lemak dipecah menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya ada proses fisika dan kimia dalam bahan makanan. Jenis lipida pangan yang paling penting itu ada lemak dan minyak. Nah, jenisnya itu trigliserida murni merupakan jenis lemak yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak larut dalam air. Nah, jika tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka ada yang salah dari komponen-komponennya. Jadi ada komponen yang bukan trigliserida dalam minyak atau lemak itu. Nah, ada proses fisika yang pertama, yaitu ada pewarnaan dalam lemak dan minyak. Pertama, ada zat warna alamiah atau natural coloring matter, hasil degradasi zat warna alamiah. Nah, terdapat secara alamiah dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak dalam proses ekstraksi. Zat warna tersebut adalah alfa dan beta karoten yang menyebabkan warna kuning. Selanjutnya ada xanthofil yang menyebabkan warna kuning kecoklatan. Kemudian ada klorofil, yaitu yang menyebabkan warna kehijauan, dan antosianin yang menyebabkan warna kemerahan. Selanjutnya ada zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap yang disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferon, yaitu vitamin E. Warna coklat yang disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak itu telah rusak, dan warna kuning yang disebabkan oleh terjadinya minyak tidak jenuh. Selanjutnya odor atau bau. Ini tuh bau itu secara alamiah terdapat dalam bahan minyak dan lemak karena pembentukan asam-asam berantai yang sangat pendek akibat penguraian saat kerusakan minyak dan lemak. Lemak ini jika dengan udara dan air akan terjadi proses pembentukan emulsi. Pada pemanasan tertentu akan terjadi pencairan secara perlahan. Jika dipanaskan secara berlebihan, pada awalnya akan mengeluarkan asam yang disusul dengan memijar dan akhirnya terbakar. Kedua, ada proses kelarutan. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek akan larut dalam air, seperti minyak jarak atau castor oil. Sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Contoh, lemak neter yang tidak larut dalam air itu tetapi larut dalam pelarut-pelarut lemak seperti ether, kloroform, petroleum, dan lain-lain. Nah, lemak juga dapat larut dalam alkohol panas dan sedikit larut dalam alkohol dingin. Yang selanjutnya ada titik didih atau boiling point. Titik didih dari asam-asam lemak akan semakin meningkat dengan akan bertambahnya panjang rantai karbon asam lemak tersebut. Kemudian ada titik lunak atau softening point. Itu titik lunak dari minyak lemak ditetapkan dengan maksud untuk mengidentifikasi minyak atau lemak tersebut. Caranya dengan menggunakan tabung kapiler yang diisi dengan minyak. Yang selanjutnya ada bobot jenis. Bobot jenis adalah bobot jenis minyak dan lemak yang ditentukan pada temperatur 25 derajat. Penting juga untuk mengukur di temperatur 40 derajat atau 60 derajat untuk lemak yang titik cairnya tinggi. Proses kimia. Sifat kimia yang terdapat pada minyak goreng terdiri dari beberapa sifat kimia seperti hidrolisis dan oksidasi. Proses kimia hidrolisa atau hidrolisis. Pada reaksi hidrolisa atau hidrolisis, minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Reaksi hidrolisa yang terdapat pada minyak atau lemak mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau lemak. Misalnya, pada saat penggoreng bahan makanan yang lembab dan terdapat sejumlah air dalam minyak tersebut. Dituliskan sebagai berikut. Reaksi hidrolisis lemak. Lemak dengan air yang dibantu oleh hidrogen menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah proses oksidasi.
Proses oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak. Hal ini yang disebabkan oleh otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat cahaya, panas, peroksidasi lemak, atau hidroperoksidasi logam-logam berat seperti tembaga, besi, dan mangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi: jumlah ikatan tidak jenuh, oksigen, cahaya, suhu, air, dan logam tertentu. Untuk selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan adalah suatu substansi yang menghambat autooksidasi. Secara teoritis, aktivitas antioksidan melalui berbagai jalan, antara lain pengikatan oksigen secara kompetitif, menahan tahap inisiasi, menghalangi tahap propagasi melalui perusakan atau pengikatan radikal bebas, menghindarkan diri dari katalisator yaitu Fe, Cu, Mn, stabilitas hidroperoksida, dan sebagainya. Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetis. Lemak dan minyak, terutama apabila belum dimurnikan atau unrefined, bersifat stabil terhadap oksidasi ketengikan. Stabilitas yang dimiliki ini disebabkan oleh adanya antioksidan alami yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada efek autooksidasi, yaitu ada hidrogenasi. Nah, hidrogenasi ini merupakan reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Pada proses ini, hidrogen akan mengikat ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh, sehingga akan mengubah jumlah dan letak ikatan rangkap. Akibatnya, sifat fisik dan kimianya juga akan berubah. Pada beberapa minyak atau lemak, kadang-kadang dilakukan proses hidrogenasi dengan bertujuan untuk memperoleh kestabilan terhadap oksidasi dan memperbaiki warna. Esterifikasi. Esterifikasi yaitu merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah asam-asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Selanjutnya, hidrogenolosis lemak. Pembongkaran lemak oleh pengaruh hidrogen menjadi alkohol. Untuk lemak tak jenuh mula-mula akan menjadi gliserol dan asam lemak tak jenuh, kemudian asam lemak tak jenuh ini yang terbentuk mengalami hidrogenasi katalitik sehingga terbentuk alkohol jenuh. Penentuan banyaknya ikatan rangkap dapat ditentukan dengan cara lodifikasi, yaitu oksidasi ikatan rangkap pada asam lemak. Dalam hal ini dikenal ukuran angka iodin, yaitu jumlah halogen. Misalnya iodin yang dapat bereaksi dengan 100 gram minyak. Ini sebanding dengan banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Untuk selanjutnya ada reaksi penyebab ketengikan atau rancidity, perubahan kimia yang menimbulkan aroma atau bau dan rasa tidak enak pada lemak. Ketengikan pada lemak jenuh yang asam lemak penyusunnya mempunyai rantai pendek dapat terjadi hanya karena pengaruh hidrolisa. Sedangkan ketengikan lemak tak jenuh yang asam lemak penyusunnya mempunyai rantai panjang dapat terjadi melalui dua proses, yaitu proses oksidasi dan hidrolisa. Penambahan oksigen atau antioksidan dapat mencegah terjadinya ketengikan. Dalam minyak pangan, komponen-komponen selain minyak perlu dihilangkan dengan cara proses refining, yaitu pemurnian minyak. Kemudian selanjutnya ada reaksi pembentukan lemak dari proses esterifikasi, yaitu asam lemak bereaksi dengan gliserol menghasilkan lemak dan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.